Halo, selamat pagi sahabat Fresh Juice. Selamat Paskah. Salam kenal, saya Calvin dari Pangkalan Kerinci, member OMK DFJ Fellowship 12. Hari ini kita akan mendengarkan renungan Selasa 22 April 2025 yang akan dibawakan oleh Domi Denita Naibaho dari Pekanbaru. Selamat mendengarkan. Selamat pagi sahabat Fresh Juice, Bapak dan Ibu, khususnya teman-teman orang muda yang terkasih. Selamat Paskah bagi kita semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua sahabat Fresh Juice selalu dipenuhi sukacita, khususnya dalam masa Paskah ini. Senang sekali dapat kembali menyapa sahabat Fresh Juice bersama saya Domi Denita Naibaho dari Pekanbaru, di Renungan Daily Fresh Juice edisi Selasa 22 April 2025. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Seorang Romo pernah memberikan satu ilustrasi menarik sebelum menyampaikan renungannya dalam suatu perjumpaan. Beliau membuka dengan pertanyaan pada kami yang hadir. Jika ada nomor baru yang menelpon ke handphonemu, kamu angkat dan tiba-tiba langsung memanggil namamu tanpa memperkenalkan diri, apa reaksimu? Ada yang menjawab bingung, dan ada yang menjawab akan bertanya balik, "Ini siapa?" Ya, tentu saja itu reaksi yang wajar. Bahkan mungkin pikiran negatif sudah ada di kepala kita. "Wah, siapa ini? Kok so akrab? Jangan-jangan mau menipu?" Dan pikiran negatif lainnya.
Namun jika kita sudah familiar dengan suara itu, mungkin kita tidak akan bereaksi seperti itu. Bahkan tidak akan bertanya lagi, "Ini siapa?" Namun akan langsung balas menyapa dan meresponnya. Begitu jugalah dengan suara Allah. Kita akan mengenalinya jika kita sering mendengar dan tinggal dalam sabdanya. Dalam Injil yang kita baca tadi disebutkan bahwa Maria Magdalena pun awalnya tak dapat mengenali Yesus. Padahal Maria adalah salah satu dari sedikit pengikut Yesus yang mendampingi dan menyertai Yesus dalam jalan salibnya. Artinya rasa cintanya pada Yesus pastilah besar, karena tidak banyak dari murid Yesus yang mendampingi sampai akhir perjalanan Yesus di salib. Kedukaannya yang mendalam di tengah perasaan sedih, terpuruk, dan mungkin juga marah karena tahu Yesus hilang dari kubur, bahkan menyangka bahwa jenazah Yesus diambil, membuatnya tidak mengenali Yesus. Namun ketika Yesus memanggilnya dengan satu kata, "Maria," segalanya berubah. Ia mengenali suara itu, suara orang yang dikasihinya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mengenali Yesus saat Dia memanggil nama kita? Seperti Maria Magdalena, terkadang panggilan Yesus itu datang dalam titik terendah hidup kita, dalam kelelahan dan keputusasaan, dalam kegagalan dan relasi yang rusak, dalam tekanan pekerjaan dan pelayanan. Kita mungkin sulit untuk mengenali suara Yesus karena kita terlalu fokus pada semua masalah yang kita alami. Kita terlalu sibuk mencari jalan keluar, atau sibuk menyalahkan orang lain atas kegagalan kita. Kita mencari-cari Yesus dalam doa permohonan-permohonan kita, namun kita merasa kosong dan hampa. Padahal Yesus ada di dekat kita, menemani kita. Kita yang tidak menyadarinya sampai Ia memanggil nama kita secara pribadi di dalam keheningan dan keterbukaan hati. Maukah kita diam sejenak dan mendengarkan suaranya? Panggilan secara pribadi dari Tuhan seringkali kita alami dari peristiwa-peristiwa sederhana, seperti dari sabdanya yang kita dengar, yang kita rasa seolah bicara langsung kepada kita. Dari ketenangan hati yang muncul di dalam hening dan doa kita, walaupun situasi yang kita alami sedang kacau. Atau dari kerinduan kita yang besar terhadap Yesus yang kita sambut dalam perayaan Ekaristi. Hal ini membuat hati kita berkata, "Tuhan, aku tahu ini Engkau." Seperti Maria Magdalena yang dengan yakin berkata, "Rabuni." Kebangkitan Yesus yang kita rayakan dalam pesta Paskah ini mengingatkan kita akan panggilan Yesus secara pribadi terhadap kita. Dia rela mati dan bangkit, bukan hanya untuk manusia secara umum, tetapi juga untukmu dan untukku secara pribadi, menebus semua dosamu dan dosaku. Yesus yang sudah bangkit juga ingin menjumpai kita. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, mari kita menggunakan momen Paskah ini sebagai kesempatan kita untuk mengenali panggilan Yesus. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Sabda Yesus dalam Yohanes 10 ayat 27. Suara Tuhan yang memanggil kita untuk memiliki hidup yang baru dan menjadi saksinya untuk lebih banyak orang. Semoga renungan hari ini dapat meneguhkan hati kita
sehingga setiap hari kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Domi Deni Tanaibaho untuk renungannya hari ini. Semoga kita bisa menjadi saksi cinta Tuhan Yesus yang bangkit bagi sesama di lingkungan kita. Sampai jumpa kembali di renungan edisi OMK selanjutnya. Salam Fresh Juice!